muda bungkam Irak demi tiket Olimpiade. Pertama, hindari kesalahan fatal. Kesalahan kecil dapat berakibat fatal bagi timnas Indonesia U23. Ini terjadi pada kekalahan lawan Qatar dan Uzbekistan. Wasit jadi penentu keputusan mutlak dalam pertandingan. Karena itu pemain perlu berkepala dingin atas tindakan selama di lapangan. Kesalahan di dalam kotak penalti dan pelanggaran kasar adalah tindakan yang sebisa mungkin harus dihindari. Sebab ini merupakan pertandingan terakhir Indonesia di Piala Asia U23 2024. Terlebih wasit asal Thailand Sivakorn Puudom kembali ikut campur, tepatnya sebagai asisten VAR. Kedua, kuasai lini tengah. Duet Ivar Jenner dan Nathan Jeon patut diapresiasi selama Piala Asia U23 ini. Keduanya mampu jadi tandem yang brilian dalam mengatur tempo pertandingan. Irak adalah salah satu tim yang terkuat di Piala Asia U23 2024. Mereka baru kebobolan satu kali hingga perempat final sebelum dijebol 2 gol Jepang di semifinal. Peran dua pivot Irak, Karar Mohamed Hussein Ali dan Zaid Ismail perlu jadi sorotan. Mereka bakal berduel dengan Ivar dan Nathan untuk menunjukkan dominasi di ruang tengah. Ini mengisyaratkan perlunya efektivitas dalam melancarkan umpan. Pemain dapat saling bergerak saat mengoper satu sama lain, dapat jadi cara Indonesia lepas dari tekanan lawan dan membuka peluang. Ketiga, memanfaatkan peluang kecil. Peluang kecil apapun dapat berbuah gol jika dimaksimalkan. Hal ini terbukti efektif saat menghadapi tim yang lebih kuat. Pada gol pertama Rafael Struijk di laga kontra Korea Selatan misalnya, proses gol berawal dari kesalahan kecil pemain lawan sehingga bola mendarat tepat di kaki Struijk. Striker 20 tahun itu pun jeli melihat kesempatan. Ia pun langsung melancarkan tendangan terukur ke pojok gawang yang sulit dijangkau oleh kiper. Rizky Ridho absen, Dewangga optimis bungkam Irak U23. Fakta menarik datang dari bek PSIS Semarang, Alfeandra Dewangga, yang meyakini timnas Indonesia U23 bakal rebut tiket Olimpiade 2024 Paris dari Irak, meski tidak diperkuat oleh Rizky Ridho. Sebagaimana diketahui, Indonesia memang harus rela kehilangan Rizky Ridho pada laga perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 usai sang pemain mendapatkan kartu merah langsung di semifinal saat melawan Uzbekistan. Menanggapi hal tersebut, Dewangga meyakini Garuda Muda masih punya modal kuat untuk mengalahkan Irak dalam duel jadi tim peringkat ketiga. Bek 22 tahun itu sempat masuk ke dalam skuad timnas Indonesia U23 untuk Piala Asia U23 2024. Sayangnya, Dewangga harus menjalani operasi di Jakarta sehingga terpaksa dicoret Sintayong dari tim. Meski tidak jadi membela Garuda Muda, namun dukungan tetap diberikan oleh pemain serba bisa tersebut. Ia selalu menonton pertandingan Indonesia di Piala Asia U23 2024 meski harus begadang. Saya optimis sekali walaupun kita tahu ada Ridho yang absen karena kartu merah. Tapi saya optimis Indonesia pasti menang. Mau jam berapapun timnas main saya tonton. Perjuangan anak-anak sangat luar biasa, apalagi lawannya Korea dan negara lain di atas level kita. Saya apresiasi sekali anak-anak, semoga di perebutan tiket Olimpiade bisa kita dapat, ujar Dewangga. Tak bisa dipungkiri Dewangga sendiri merupakan pemain potensial yang kerap diandalkan oleh Sintayong, lantaran bisa dimainkan di banyak posisi. Untuk itu jika timnas Indonesia U23 lolos Olimpiade Paris 2024, bukan tidak mungkin Dewangga bakal menjadi senjata tambahan bagi Sintayong. Dibantu AFC, Justin Hafner ancam Irak di perebutan tempat ketiga. Kabar baik menghampiri pecinta sepak bola tanah air. Usai Justin Hafner dipastikan bisa main di laga timnas Indonesia U23 versus timnas Irak U23, yakni di perebutan tiket Olimpiade Paris 2024 yang dilangsungkan di Abdullah bin Khalifa Stadium. Sebagaimana diketahui, nasib Justin Hafner sempat mengundang pertanyaan lantaran telah terkena kartu kuning
laga kontra Yordania U23 dan juga Uzbekistan U23. Menurut aturan, pemain yang mengantongi 2 kartu kuning harus absen di laga selanjutnya demi menjalani sanksi akumulasi kartu. Namun Haftar tidak perlu menjalani skorsing karena dibantu regulasi AFC. Berdasarkan pasal 54.1.3 regulasi kompetisi Piala Asia U23 2024, pemain yang tampil di semifinal Piala Asia U23 2024 akan dihapuskan jumlah kartu kuning yang telah dimiliki di laga-laga sebelumnya. Peraturan ini berlaku bagi pemain yang hanya mengantongi 1 kartu kuning, bukan 2 kartu kuning seperti Rafael Strike yang terpaksa absen di laga Timnas Indonesia U23 versus Timnas Uzbekistan U23. Berhubung Justin Haftar mengantongi 1 kartu kuning di laga Timnas Indonesia U23 versus Timnas Yordania U23, pemain yang mengidolakan Sergio Ramos tersebut tiba di semifinal Piala Asia U23 dengan status 0 kartu kuning. Karena itulah Justin Haftar saat ini baru mengkoleksi 1 kartu kuning atau kelar laga melawan Uzbekistan U23. Dengan begitu, bek 20 tahun ini dapat diturunkan dan siap tempur melawan Irak U23. Kehadiran Justin Haftar di laga melawan Irak U23 pun sangat krusial, sebab kapten sekaligus bek andalan Timnas Indonesia U23 Rizky Ridho dipastikan absen karena terkena kartu merah di laga melawan Uzbekistan U23. Sebelumnya, Justin Haftar sendiri menyesal lantaran gagal memberikan kemenangan di laga semifinal kemarin. Namun, kini pemain Cerezo Osaka tersebut menegaskan akan mengerahkan seluruh tenaga, yakni guna merebut tiket tampil di Olimpiade Paris 2024.